Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, atau bayi di bawah 5 tahun, akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Dan kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Berikut penjelasan Dr. Haji Suhandri SPOG, selaku Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak, di pulau terpencil dan sangat terpencil, di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023, pada pertemuan evaluasi, di Hotel BW Inn Tanjung Pandan, Selasa, 12 November tahun 2023. Target Tipikor TV Streaming Bangka Belitung, Yosef Surahman. Fokusnya ke spesies anak, Pak. Tapi namun demikian, stunting itu bisa diawali dari proses kehamilan sebenarnya. Mulai terjadi konsepsi itu sudah dikawal sebenarnya agar tidak terjadi stunting. Jadi kesehatan remaja juga harus kita kawal, mulai dari waktu usia remaja menjelang dia usia menikah, itu juga menjadi titik fokus untuk pencegahan stunting di akan masalah kesehatan. Cuma itu panjang programnya, Pak. Kalau programnya pendek, ya untuk yang kasus tersebut harus perbaikan gizinya yang bersangkutan. Mungkin dengan asuhan dari dokter spesialis anak, bagaimana mengakselerasi kondisi yang sudah ada tadi. Tapi untuk pencegahan selanjutnya ke depan, itu dimulai dari prakonsepsi namanya. Prakonsepsi itu mulai sebelum dia menikah. Sebelum menikah, calon si ibu sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang dipersiapkan untuk dia hamil. Itu yang pertama. Nah, selama ketika terjadi konsepsi, ketika kehamilan, dia menikah, nah itu juga kita kawal selama proses kehamilannya, asupan gizinya selama hamil. Makanya selama hamil dibutuhkan minimal, sekarang sudah naik, Pak. Kalau dulu 4 kali kunjungan, sekarang naik lagi standar pelayanan kesehatan itu 6 kali kalau salah. Kalau dulu kita standarnya 4 kali, zaman saya di spesialis, zaman saya bertugas standarnya 4 kali, ternyata kurang, Pak. Maka sekarang dijadikan 6 kali standarnya. Jadi kalau bidan kita bertugas di lapangan sekarang atau petugas kesehatan sekarang itu tidak mendapatkan kunjungan ibu hamil 6 kali, sementara dia tahu ada ibu hamil situ, itu kinerjanya kita nggak kurung. Dan itu artinya dia tidak berhasil bagaimana menyadarkan seorang ibu yang hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin sehingga dapat terdeteksi lebih awal. Dan dari 6 kali tadi diharapkan minimal dia 2 kali melakukan pemeriksaan USG. Kenapa? Dengan USG itu lebih pasti pertumbuhan dan perkembangannya. Ketika di awal dia diperiksa, misalnya pada hamil trimester pertama, lihat kondisinya sesuai tidak dengan usia kehamilan. Kalau sesuai, nanti dimonitor lagi pada akhir. Ketika menjelang trimester 3, dia harus periksa lagi. Oh, ternyata pertumbuhannya terlambat. Masih ada waktu sebulan atau 2 bulan menjelang lahir misalnya. Nah, di sini kita kejar untuk mengatasi kekurangan asupan gizi selama kandungan tersebut. Misalnya tidak sesuai pada trimester 3, usia kehamilan misalnya 36 minggu, tetapi di USG 32 ukuran bayinya, berarti ada 4 minggu selisihnya. Ketika 4 minggu selisihnya, ada kemungkinan apakah menstruasinya benar, terlambatnya hari-hari terakhir sekian, makanya dibutuhkan USG di saat yang pertama. USG pertama, trimester pertama, itu akurasinya, keakuratan antara usia kehamilan dengan berat janin atau ukuran janin itu nggak jauh melesetnya. Kalau meleset hitungannya hari, karena semua manusia ketika hamil 1 minggu atau hamil 2 minggu segitulah ukurannya. Karena dia saat itu tidak ada pengaruh unsur gizi, unsur ras, ya. Orang Arab tinggi atau orang Amerika tinggi, tidak ada itu. Pada usia kehamilan terlambat 2 minggu atau terlambat 1 bulan misalnya, itu ukurannya segitu, ya segitulah. Seluruh dunia ukuran manusia itu diukur ya segitu. Kalaupun ada selisih paling itu 1 atau 2 hari. Tapi kalau sudah masuk ke trimester 2, trimester 3, itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak di dalam kandungan. Bisa faktor ras, faktor gizi, faktor lingkungan, faktor
khawatir emosional dan segala sebagai apa dan segala macam yang mempengaruhi kondisi si ibu yang sedang hamil.